Shalom anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 11. Hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, Ibu akan memimpin dalam doa agar anak-anak dapat belajar dengan baik dengan tuntunan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama belajar. Kami mau menerima segala pengajaran yang Tuhan akan berikan kepada kami semua. Biarlah kami dapat belajar dengan baik dan Tuhan Yesus tuntun kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus berkatilah pembelajaran kami pada hari ini. Haleluya, amin. Judul pada pembelajaran bab yang kedua ini kelas 11 IPA dan IPS dengan judul Keluarga Pusat Utama Pendidikan. Ya, Keluarga Pusat Utama Pendidikan. Nah, terkhusus kelas 11 kita selama beberapa bulan akan belajar tentang keluarga. Ya, bagaimana berkehidupan menjadi keluarga Kristen, pendidikan dalam keluarga dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana keluarga menjadi pusat utama pendidikan. Bahan Alkitab kita diambil dari Ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9 dan 2 Timotius 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-10. Dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Isi ayat Ulangan 6 ayat yang ke-7. Materi yang pertama, pendidikan Kristen dalam keluarga. Peranan keluarga, orang tua tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang pangan, dan lain sebagainya, tetapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Keluarga Kristen tentu harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga, yakni pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani. Ya, contoh anak-anak pertama kali diajarkan berdoa itu di keluarga pastinya. Ya, cara berdoa, cara mengucapkan doa. Ya, nilai-nilai Kristiani dipupukkan dari dini, dari usia anak-anak bisa berbicara agar terus terekam dalam memori anak-anak bagaimana pendidikan dalam keluarga Kristen itu mewujudkan nilai-nilai Kristiani. Selain itu juga mengupayakan perubahan pembaruan anggota keluarga secara pribadi maupun bersama oleh kuasa Roh Kudus sehingga keluarga hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Yesus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya. Agar memiliki pemahaman serta relasi yang benar, mendalam dan pribadi yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Jadi pendidikan Kristen dalam keluarga, pendidikan awal di mana anak-anak mengenal Yesus, mengenal juru selamat kita saat ini. Ya. Peran keluarga dalam proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses belajar seseorang di mana orang tua, persekutuan atau masyarakat meneruskan pengetahuan dan kebiasaan maupun nilai-nilai dalam lingkungannya. Jadi kita juga diajarkan dalam keluarga bagaimana kita bersosialisasi dalam kehidupan di keluarga. Bagaimana kita harus berperilaku kepada orang tua, tata krama, sikap kepada orang tua atau orang-orang yang lebih tua, kesanak saudara, keluarga besar. Ya, anak-anak diajarkan kalau ketemu orang yang lebih tua harus cium tangan. Itu belajar dari mana? Pasti dari orang tua, dari keluarga. Diajari tata krama, cara sikap yang baik dari keluarga. Itu memupukkan pendidikan untuk anak-anak saat bertemu orang banyak, saat bertemu dengan orang yang lebih tua, anak-anak bisa menghormati dan berkenalan atau menjalin hubungan dengan baik. Ya, jadi diajarkan sejak dini sosialisasi yang
umum yang harus dilakukan secara terus-menerus. Ya, walaupun misalnya anak-anak saat ini sudah di kelas 11, sudah dalam tingkatan hidup dari anak-anak ke remaja. Nah, anak-anak sudah berusaha tetap tanamkan dalam sikap anak-anak sehari-hari norma kesopanan, norma asusila, dan norma-norma yang lain dalam setiap kehidupan anak-anak sekalian. Ya, proses sosialisasi ini mempunyai peranan yang sangat penting karena sangat membantu dalam pembentukan kepribadian seseorang, termasuk dalam membentuk identitas iman Kristen. Ya, kita kalau mau dinilai orang, kepribadian orang, nggak mungkin kita orang yang tutur katanya baik, orang yang berperilaku baik, dinilainya anak itu jelek. Tidak mungkin. Kalau kita bertutur kata baik, kita berbahasa yang baik, kita sopan santun, orang akan menilai, oh iya, anak ini baik. Ya, orang akan menilai kepribadian kita secara langsung dengan cara kita, bagaimana kita bersosialisasi dengan banyak orang. Ya, menunjukkan juga iman Kristen kita, bagaimana kalau orang Kristen itu seperti apa idealnya. Hukum kasih yang terutama itu harus kita lakukan. Kita mengasihi orang, kita mempedulikan orang, kita boleh bersama-sama menjalin ikatan satu dengan yang lainnya dengan baik, tanpa ada selisih paham. Jika ada yang tidak enak di hati atau tidak sesuai, kita bicara baik-baik. Ya, jadi sosialisasi yang dibentuk itu sedemikian baik dan menunjukkan pribadi kita sebagai orang Kristen. Peran keluarga dalam proses sosialisasi selanjutnya, di dalam keluarga proses sosialisasi dilakukan dengan memberikan pengajaran melalui contoh dan mendidikan serta melalui pemberian model bagi anak. Jadi anak diajarkan kalau makan harus pakai sendok di tangan kanan, garpu tangan kiri. Ataupun kalau misalnya dalam suasana makan, sebelum menyantap makanan, marilah berdoa bersama-sama atau berdoa sendiri-sendiri. Kalian diajarkan berdoa. Nah, itu pasti orang tua mencontohkan cara sikap berdoa, cara makan yang baik, cara bertutur kata yang baik. Orang tua pasti menunjukkan terlebih dahulu dan anak-anak mencontoh hal tersebut. Ya, tidak mungkin seorang tua memberikan contoh yang tidak baik untuk anak-anaknya, tidak mungkin. Ya, pasti orang tua itu mau yang terbaik untuk anak-anaknya, mau yang baik segala sesuatunya untuk anak-anaknya. Makanya dia mencontohkan yang baik untuk anak-anak tiru. Dalam keluarga Kristen, proses sosialisasi memiliki dasar Alkitab atau landasan teologis. Penghayatan akan iman Kristen pertama-tama harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh orang tua, sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, jadi penghayatan akan iman Kristen ini harus dipupukin juga pada orang tua terlebih dahulu untuk diajarkan kepada anak-anak. Kayak misalnya, simpel saja pembelajaran tentang kalau hari Minggu semua berusaha untuk datang ke hadirat Tuhan, beribadah bersama-sama. Ya, kalau itu sudah dipupuk dari awal, orang tua sudah mengajari, orang tua juga sudah mempraktekkan, dan orang tua setia akan perkara itu, anak-anak pun akan mengikuti. Dan kalian akan terbiasa lama-kelamaan, oh iya, aku harus mengutamakan saat hari Minggu, aku harus memfokuskan diri aku untuk beribadah terlebih dahulu. Baru aku melakukan segala kegiatan yang lainnya. Ya, jadi apa yang dilakukan orang tua haruslah menjadi teladan untuk anak-anaknya. Dan kalau anak-anak sudah diajari, sudah melihat teladan itu, dan anak-anak harus melakukannya saat ini. Kita melihat dari satu tokoh yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk mengajari kita bagaimana keluarga di dalam Tuhan, yaitu keluarga dari Timotius. Ya, keluarga ini merupakan salah satu contoh keluarga yang saleh, karena orang tuanya telah menurunkan iman kepada Tuhan, menurunkan iman kepada Tuhan Yesus secara turun-menurun. Jadi apa yang didengarkan orang tuanya saat dulu diajarkan ke Timotius beserta anggota keluarga lainnya. Ya, ini merupakan contoh keluarga Kristen yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Kristen modern saat ini. Bagaimana pengajaran yang diterima orang tuamu akan kebenaran firman Tuhan, akan nilai-nilai Kristiani, orang tua ajarkan saat ini ke anak-anak.
dan anak-anak kelak akan mengajarkan kepada keluarga kalian nanti. Ya. Jadi secara turun-menurun firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak ada yang berubah dan dilakukan secara terus-menerus. Ya, bahkan lebih setia lagi, lebih dalam lagi akan pengenalan firman Tuhan, itu jauh lebih baik. Itulah yang Tuhan mau dalam setiap keluarga Kristen. Peran keluarga dalam proses edukasi. Proses edukasi artinya pendidikan yang diberikan secara sengaja, terencana, dan terstruktur agar tercipta individu yang kritis dalam menyikapi dampak sosialisasi yang ada, termasuk dalam membawa orang kepada kedewasaan iman. Dalam tahap ini, orang tua mulai berperan sebagai agent of social control atau agen kontrol sosial terhadap anak-anaknya, sehingga nilai-nilai kehidupan yang dijalani tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani yang ditanamkan sejak kecil. Nilai-nilai Kristiani yang menonjol adalah kasih, keadilan, kesetaraan, pengampunan, penebusan, dan penyelamatan oleh Allah, pertobatan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, serta mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Ya, yang dituliskan seperti ini. Jadi keluarga saat ini juga orang tua menjadi agen kontrol sosialnya anak-anak. Bagaimana anak-anak ini harus bertumbuh, berkembang dengan sesuai apa yang Tuhan mau, dengan nilai-nilai Kristiani di dalamnya. Ya, tadi ada kasih, keadilan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Peran keluarga dalam proses edukasi. Dalam tahap ini, teman-teman, anak-anakku sekalian boleh mempraktekkannya secara langsung. Bagaimana pengajaran yang selama ini diberikan orang tua, anak-anak praktekkan secara langsung. Ya, kiranya bab ini boleh mendasari anak-anak bagaimana anak-anak harus bersikap, harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau dibentuk Tuhan melalui keluarga. Bu, seringkali keluargaku menjadi tidak percaya lagi akan Tuhan karena masalah-masalah yang ada, seringkali meninggalkan Tuhan. Saya nggak bisa belajar dari keluarga saya, Bu, mengenai nilai-nilai Kristiani. Percayalah anak-anak belajar di sekolah. Anak-anak tidak hanya di rumah, anak-anak bisa belajar di sekolah dengan tuntunan Tuhan, dan anak-anak minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya mau belajar nilai-nilai Kristiani walaupun tidak dengan keluarga saya, biarlah saya mendapatkan hal-hal itu di luar. Dan anak-anak bisa belajar dengan baik bagaimana nilai-nilai Kristiani tetap hadir dalam kehidupan anak-anak sekalian. Ya, kiranya dapat memberkati anak-anak sekalian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku sekalian, dan terus berdoa percaya bahwa Tuhan mau pakai kamu luar biasa. Ya, kita akan tutup di dalam doa pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih Kau telah sertai kami, Kau telah memberikan pengajaran yang baik untuk kami. Kami belajar bagaimana keluargalah yang menjadi faktor utama kami dalam setiap kami melangkahkan hidup kami. Bagaimana kami belajar secara baik, bagaimana kami boleh bertindak sebagai manusia, anak-anak yang sungguh baik di hadapan banyak orang, di hadapan orang lain, dan terkhusus di hadapan Allah. Kami boleh belajar dengan tuntunan Tuhan, dan sertai kami selalu Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan seluruh pembelajaran kami dalam tangan Tuhan, dan berkatilah aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.